Ngaku bangkrut, Pemprov DKI tertangkap hamburkan uang bongkar trotoar Kemang. Ditulis oleh Niha Alif di sir.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Anies sebagai gubernur ibu kota nyatanya terbukti membawa DKI dalam kehancuran. Selama pandemi corona ini kerjaannya hanya konferensi pers, tapi aksi di lapangan sangat nihil. Belum lama ini dia juga sempat mengatakan separuh lebih APBD DKI habis untuk corona. Sayangnya bansos DKI sering salah sasaran, sama seperti proyek yang dikerjakan Pemprov yang berujung bongkar pasang. Sebelumnya dilansir dari kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2020 menurun hingga 53% gara-gara pandemi COVID-19. APBD senilai 87,95 triliun rupiah itu hanya tersisa kurang dari separuhnya. Kami mengalami kontraksi hingga hampir 53% berkurang. Jadi anggaran kami tinggal 47% dari anggaran semula, ujar Anies dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang yang digelar secara online Kamis 23 April 2020. Musrenbang itu disiarkan melalui akun YouTube Bapeda DKI Jakarta. Anies berujar banyak kegiatan ekonomi yang terhambat akibat COVID-19. Hal ini berdampak pada anjloknya penerimaan pajak yang menjadi sektor utama pendapatan DKI. Ketika kegiatan perekonomian turun, maka pajak yang dibayarkan turun. Ketika pajak yang dibayarkan turun, maka pendapatan Pemprov DKI juga turun, kata dia. Sayangnya, penemuan masalah ekonomi di DKI tak ditanggapi serius oleh Anies. Padahal ia sendiri yang membeberkan kalau perekonomian turun, tapi ia juga yang mengajukan perpanjangan PSBB yang menimbulkan dampak buruk ekonomi berlanjut. Anehnya lagi, ternyata Pemprov DKI tak hanya mengeluarkan uang untuk corona, tapi juga untuk membiayai proyek-proyek bongkar pasangnya. Setelah membongkar trotoar, warning item, bambu getah-getih, atap JPO, kini giliran trotoar baru di Kemang. Seperti dilansir suara.com, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan kemungkinan membongkar kembali trotoar di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, lantaran trotoar yang baru selesai direvitalisasi ini malah membuat banjir. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Juwaini Yusuf. Pembongkaran disebutnya bertujuan untuk memeriksa kondisi saluran air setelah revitalisasi rampung Desember 2019 lalu. Kami harus buka dulu, dicek dengan kontraktor yang ngerjain trotoar. Kami masih masa pemeliharaan dia, ujar Juwaini saat dihubungi suara.com Jumat 1 Mei 2020. Juwaini mengatakan pihaknya melalui suku Dinas SDA Jakarta Selatan sudah merencanakan pembongkaran ini. Jika memang ternyata setelah diperkirakan ada penyempitan, maka trotoar ini harus dibongkar lagi untuk perbaikan. Bisa sih dibongkar, tapi yang bongkar harus mereka, jelasnya. Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Selatan, Junjung, mengatakan masalah banjir di Jakarta Raya Kemang karena masalah pemendekan pada saluran air. Ia bahkan berencana membongkar ulang trotoar itu. Mungkin juga saluran akan kami bongkar tuh, trotoarnya nanti. Semua juga tahu masalahnya gara-gara salurannya, pungkasnya. Sebelumnya, Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan tergenang air setinggi 10-15 cm pada Kamis 30 April 2020 sore menjelang malam. Penyebab terjadinya banjir ternyata adalah proyek revitalisasi trotoar yang padahal baru dirampungkan. Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jaksel, Junjung, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan petugas untuk menyedot air. 1 unit pompa mobile dan rumah pompa dikerahkan. Air disebutnya hanya menggenang ruas jalan Kemang saja, sementara pemukiman warga termasuk yang rentan banjir tidak tergenang air hujan yang mengguyur pada sore hari. Berita ini menyadarkan kita bahwa anggaran corona DKI sebenarnya bukanlah 53% seperti yang disampaikan Anies. Penyebab pembengkakannya pengeluaran anggaran karena ketidakbecusan Anies dan bawahannya dalam bekerja. Semua proyeknya seakan mubazir dan hanya bisa bongkar pasang. Belum lagi komitmen fee untuk Formula E senilai 200 miliar, padahal Jokowi sendiri membangun RS khusus Corona di Pulau Galang hanya senilai 400 miliar. Kalau Ahok yang jadi DKI 1 bukan turunan Arab Edan, maka dipastikan saat ini sudah terbangun RS khusus Corona
dengan megah. Sekarang penyesalan warga DKI baru dirasakan secara sempurna. Sudah masalah banjir tambah parah, proyek bongkar pasang di mana-mana yang menghamburkan APBD, ditambah kasus corona yang lama terselesaikan. Inilah karma warga DKI yang telah membuang pemimpin jujur seperti Ahok dan memilih memungut manusia berotak sampah. Musibah demi musibah turun dan DKI semakin mundur terbelakang. Biarlah sejarah mencatat kalau calon mantan ibu kota telah mengambil keputusan dalam memilih pemimpinnya. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.